Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seiman rahimakumullah. Pembahasan tentang peristiwa di akhir zaman selalu menarik dan penuh dengan misteri. Karena itulah, untuk memahami apa yang akan terjadi nanti, kita harus benar-benar memahami Al-Quran dan hadis sebagaimana yang dipahami oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, kita wajib mengimani bahwa di akhir zaman nanti akan muncul Dajjal Akbar sesuai riwayat yang terdapat dalam hadis-hadis sahih tanpa harus mentakwil atau mengubahnya. Kemunculan Dajjal sebagai musuh umat Islam merupakan salah satu pertanda pasti akan datangnya hari kiamat. Dajjal yang mempunyai banyak pasukan dari berbagai golongan akan menjadi musuh dari para kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi, hingga kaum muslimin terkepung dan mengalami kesulitan. Tetapi kemudian Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi dan membantu Imam Mahdi beserta para kaum muslimin untuk melawan Dajjal dan para pengikutnya, hingga Nabi Isa alaihissalam berhasil membunuh Dajjal. Namun dalam perlawanan kaum muslimin terhadap Dajjal dan pengikutnya, akan ada seorang pemuda beserta kelompoknya dari Bani Tamim yang dengan gigih melawan Dajjal beserta pengikutnya itu. Bani Tamim ini telah disebutkan dalam beberapa hadis Nabi akhir zaman. Bahkan Rasulullah SAW sangat menyukai mereka. Lalu siapakah Bani Tamim ini? Apa keistimewaan yang dimiliki oleh Bani Tamim sehingga Rasulullah menyebutnya dalam hadis-hadis akhir zaman? Mari kita bahas. Teman-teman seiman rahimakumullah. Perbincangan mengenai fenomena akhir zaman memang serba misterius. Terlebih lagi tentang Dajjal, yang mana masalah Dajjal ini termasuk hal ghaib atau sam'iyat. Dan cara mengimaninya adalah kita harus meyakini sepenuhnya sesuai informasi dari Rasulullah yang mendapatkan informasi langsung dari Yang Maha Tahu terhadap hal ghaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa hari kiamat tidak akan datang sampai muncul 70 orang pembohong. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, seperti apakah ciri-cirinya?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Mereka akan datang kepada kalian dengan membawa sunnah yang belum pernah kalian praktekkan. Mereka akan mengganti sunnah kalian dengan sunnah yang mereka bawa. Dan jika kalian melihat mereka, maka jauhilah." Di sini dijelaskan bahwa kemunculan Dajjal merupakan pertanda akan datangnya hari kiamat. Dan Rasulullah mengingatkan kita untuk menjauhinya. Karena kedatangan Dajjal ini merupakan musibah besar bagi umat manusia di dunia. Bahkan Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada umat manusia akan sifat Dajjal ini. Dijelaskan bahwa Dajjal sendiri adalah seorang laki-laki yang masih muda, berkulit merah, matanya buta sebelah, tidak memiliki anak, dan di antara kedua matanya terdapat kata kafir. Dia adalah penebar fitnah dan kesesatan. Dajjal juga seseorang yang memiliki kelebihan seperti halnya mukjizat para nabi yang disebut dengan istilah istidraj. Istidraj sendiri adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun digunakan dalam hal kemaksiatan. Lalu dengan kemampuan yang dimilikinya, Dajjal akan menyatakan dirinya sebagai nabi. Lalu Dajjal akan menyatakan dirinya lagi sebagai Tuhan dan akan menipu seluruh umat manusia. Lalu Dajjal akan memasuki semua negeri-negeri di dunia ini, dan setiap tempat yang dilewati Dajjal, maka semua penduduknya akan beriman kepadanya. Saat waktu itu tiba, Rasulullah memperingatkan kita untuk menjauhinya dengan cara berdoa, memohon perlindungan, atau masuk ke kota Mekah dan Madinah, atau naik ke puncak-puncak gunung, hingga diturunkannya kembali Nabi Isa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal. Di sini Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan kepada kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah saat mereka tengah melaksanakan sholat berjamaah. Lalu Nabi Isa alaihissalam akan turut serta sholat di belakang kaum muslimin beserta Imam Mahdi. Dan setelah mengerjakan sholat, Nabi Isa alaihissalam akan memimpin para kaum muslimin untuk perang melawan Dajjal dan para pengikutnya. Nabi Isa alaihissalam beserta Imam Mahdi dan para kaum muslimin melakukan peperangan untuk yang terakhir kalinya.
Dan dalam pertempuran itu terdapat seorang pemuda dari kabilah Bani Tamim dan kelompoknya yang ikut serta. Mereka dengan gigih melawan Dajjal dan para pengikutnya, yang mana sebelumnya mereka telah muncul dengan persiapan yang kuat untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi dan bergabung dengan pemimpin umat Islam di akhir zaman itu hingga turunnya Nabi Isa alaihissalam. Teman-teman seiman rahimakumullah, siapakah Bani Tamim itu? Bani Tamim merupakan salah satu kabilah dari suku Arab yang tersebar luas di semenanjung Arab sepanjang pantai timur Mediterania dan wilayah Irak. Tetapi kini mereka telah tersebar luas hingga di berbagai penjuru dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menisbatkan Bani Tamim ini kepada beliau, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar, bahwasanya alasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menisbatkan Bani Tamim kepadanya karena nasab Bani Tamim ini bertemu dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ilyas bin Mudhar, yang merupakan saudara dari nenek moyang Rasulullah hingga ke Nabi Ismail alaihissalam. Seperti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika ada seorang tawanan perempuan dari golongan Bani Tamim di rumah Aisyah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Aisyah, bebaskanlah dia, karena dia adalah keturunan dari Ismail alaihissalam." Teman-teman seiman sekalian, Bani Tamim yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis akhir zaman adalah Bani Tamim yang muncul dari timur. Mereka adalah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tabrani menyatakan dari Abdullah bin Al-Haris radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada orang yang keluar dari sebelah timur, lalu mereka akan mempersiapkan segala urusan untuk Al-Mahdi, yakni pemerintahannya. Dari sini dapat kita pahami bahwa di akhir zaman nanti akan ada satu kabilah Bani Tamim dari timur. Mereka akan muncul dengan persiapan dasar yang kuat untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi sebagai pemimpin umat Islam di akhir zaman. Dan mereka akan membantu perjuangan Imam Mahdi serta Nabi Isa alaihissalam untuk mengalahkan Dajjal. Sedangkan hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memegang tangan Ali dan bersabda, akan keluar dari sulbi pemuda ini Ali yang memenuhi dunia dengan keadilan Imam Mahdi. Bila mana kamu melihat yang demikian itu, maka wajib kamu mencari putra dari Bani Tamim, dari keturunan Abu Bakar. Dia datang dari sebelah timur dan dia adalah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan bahwa pemuda dari keturunan Bani Tamim yang dimaksud di sini bukanlah kabilah dari Bani Tamim dari negara Arab, melainkan keturunan dari Bani Tamim yang telah bercampur dengan bangsa timur. Ia lebih dikenal sebagai orang dari bangsa timurnya daripada suku Tamimnya. Jika orang bertanya kepadanya, dari mana engkau berasal? Ia akan menjawab, dari timur. Jika ditanya, apa kebangsaanmu? Pemuda Tamim ini akan menjawab, aku dari bangsa timur. Pemuda Tamim ini memiliki kulit berwarna kuning, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu putih. Seperti yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pemuda Bani Tamim itu memang bukan berkulit Arab, karena orang Arab biasanya berkulit merah atau putih kemerah-merahan. Pemuda Tamim ini bertutur dengan bahasa Ajam, bukan bahasa Arab. Namun dia juga tetap bisa bertutur dalam bahasa Arab dengan baik dan fasih. Selain itu juga dikatakan bahwa pemuda Bani Tamim ini merupakan keturunan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apakah benar demikian? Apakah ada bukti terkait hal ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka ingatkah kita pada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam kitab Fadilat Amal, bahwa Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada para sahabat ketika beliau menjadi khalifah, siapakah orang yang paling berani? Lalu mereka menjawab, engkaulah wahai Amirul Mukminin. Kemudian Ali berkata, tidak, orang yang paling berani adalah Abu Bakar As-Siddiq. Demi Allah,
Aku pernah melihat Nabi Muhammad ketika tengah berdakwah di depan Ka'bah. Beliau dikelilingi sekumpulan kaum kafir Quraisy yang sedang mengganggu dan mencemooh baginda Nabi. Sementara itu, kami hanya mengintip dari jauh. Kemudian datanglah Abu Bakar dan memukul orang-orang kafir itu dan menghalangi mereka agar tidak bisa menyakiti Rasulullah. Abu Bakar sangat kuat, lalu ia berkata, "Apakah engkau hendak membunuh orang yang mengatakan Robku adalah Allah?" Mendengar hal itu, orang-orang kafir Quraisy berlalu meninggalkan Rasulullah dan kemudian memukul Abu Bakar. Kemudian Uqbah bin Abu Mu'aid datang dan memukul wajah Abu Bakar dengan sandal, hingga wajah Abu Bakar menjadi bengkak sampai-sampai tidak dapat dikenali. Lalu Abu Bakar pingsan. Beberapa saat kemudian datanglah kabilah Bani Tamim. Mereka berteriak bahwa jika Abu Bakar meninggal, mereka akan menyatakan perang, dan Uqbah yang paling sering memukulnya akan menjadi sasaran utama mereka. Bani Tamim ini memang dikenal kuat dan ditakuti di antara suku-suku Arab lainnya. Selain itu, terdapat juga kisah yang diriwayatkan oleh Abu Bakar sendiri yang pernah menceritakannya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Saya pernah mengunjungi Yaman dan bertemu dengan seorang laki-laki tua yang sangat tekun membaca kitab dan mengajar banyak murid. Dia bertanya kepada saya, 'Apakah Anda berasal dari tanah suci Mekah?' Saya menjawab, 'Ya.' Kemudian dia bertanya lagi, 'Apakah Anda dari suku Quraisy?' Saya menjawab, 'Ya.' Selanjutnya dia bertanya, 'Saya melihat Anda berasal dari keluarga Bani Tamim, bukan?' Kemudian saya menjawab, 'Ya.' Dia kemudian meminta izin untuk melihat perut saya. Namun saya menolak kecuali dia menjelaskan niat sebenarnya. Lalu dia menjelaskan bahwa menurut pengetahuannya, seorang Nabi Allah akan diutuskan di tanah suci dan akan dibantu oleh 2 sahabatnya. Satu yang masih muda dan satu lagi yang sudah separuh umur. Sahabat yang muda akan berjuang dengan penuh semangat di segala medan dan menjadi pelindungnya saat-saat sulit. Sedangkan sahabat yang separuh umur, dia memiliki kulit putih, bertubuh kurus, memiliki tahi lalat di perutnya, dan tanda khusus di paha kirinya. Dia meminta saya untuk memperlihatkan tahi lalat di perut saya. Dan setelah saya menunjukkannya, dia menyatakan bahwa saya adalah orang yang dia cari, dengan bersumpah demi Tuhan yang memerintah Ka'bah. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwa Abu Bakar merupakan kabilah Bani Tamim dan telah menjadi pembantu Rasulullah semasa hidup. Dan kelak anak cucunya akan membantu anak cucu Rasulullah, yaitu Imam Mahdi. Teman-teman seiman rahimakumullah, di antara peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW adalah kemunculannya seorang pemuda dari Bani Tamim beserta golongannya yang akan menyiapkan sebuah landasan yang kuat bagi kemunculan seorang pemimpin umat di akhir zaman, yaitu Imam Mahdi. Pemerintahan Imam Mahdi telah disiapkan sebelumnya oleh seorang pemuda dari timur yang dikenal sebagai Bani Tamim. Mereka akan mendukung perjuangan Imam Mahdi hingga kemunculan Dajjal, dan mereka akan memberikan perlawanan yang sangat gigih kepada Dajjal dan pengikutnya itu. Namun kita tidak dapat mengetahui secara jelas dari bangsa timur mana pemuda keturunan Bani Tamim ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Demikian pembahasan kita pada episode kali ini. Bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar ya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.